Ketemu Pak menunya? Whiteboard bukan? Ketemu whiteboard, tapi nggak ketemu. Ya udah nggak apa-apa Pak Riki, kita lanjut aja. Oh, Oke Pak Riki, supaya cepat. hmm. Nggak ada recordnya Pak? Saya pakai screen aja, apa namanya screen Nggak ada layar. recording nanti? Screen layar saya, screen layar. Recording screen Maksudnya? layar. Oh, sudah ya? Nah, screen layar bukan di Zoom. Oh, sudah bisa berarti Pak John ya, nge-record ya? Sudah saya coba. Dari screen layar ya? Tapi saya nggak buka kemana-mana karena dia hanya menempelkan semua di sini. Oke. Oke, silakan Pak Riki. Oke, saya buka dulu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir. Hari ini kita bertemu lagi di Postpreneur kita yang ke-143 hari ini. Dan sesuai yang diinformasikan oleh Pak Joni, bahwa hari ini materi Postpreneur kita adalah untuk parade UMKM, di mana kita mengundang teman-teman UMKM untuk bisa mempromosikan produk-produk mereka. Dan diharapkan melalui Postpreneur hari ini, teman-teman semua bisa memperkenalkan produknya dan bisa mendapatkan saling bertukar lah produknya gitu. Dan mudah-mudahan di sini juga nanti bisa ketemu, bisa membukakan pintu teman-teman yang punya pengalaman yang lebih bisa sharing dan berbagi. Bapak Ibu sekalian, acara Postpreneur kita didukung oleh PT Pos Indonesia. Oh, suara saya kecil. Oke. Ya. Mohon maaf soalnya saya lagi di mungkin signalnya kurang bagus. Oke. Seperti biasa hari ini kita sudah ditemani oleh Pak Joni Eka Putra. Pagi Pak Jon. Pagi Pak Riki. Gimana kabarnya nih hari ini? Kabar baik Pak Riki. Syukur alhamdulillah pada hari ini di menjelang akhir Desember ya. Kita sehat selalu dan tentunya menghadapi tahun 2005 akan lebih cerah lagi. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kami sampaikan bahwa acara ini didukung penuh oleh PT Pos Indonesia, maka kita akan simak dan saksikan bersama company profile dari PT Pos Indonesia. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real-time, cepat, aman dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi
bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan, atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point, dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan, sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau ya, bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet? Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giropos, hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. Postpay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri, berupa Postpay Agen. Postpay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. Postpay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial, sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan Postpay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. Postpay, emang paling ngerti kamu. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu Pak Riki ya. Dilanjut. Oke. Saya izin pamit ya Bapak Ibu karena ada keperluan lain. Silakan Pak John. Oke, terima kasih Pak Riki. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita mendengar atau melihat video company profile dari Pos Indonesia.
Saat ini Pos Indonesia banyak layanannya dari sisi bisnis, ada itu layanan logistik, kurir, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, bahkan juga ada layanan keuangan. Serta juga ada bisnis yang melibatkan masyarakat, yaitu layanan agen pos. Bapak Ibu sekalian yang berniat punya usaha, ya bisa pada pulang usaha atau agen pos. Nanti bisa ke Pak Riki untuk pendaftarannya. Bapak sekalian, webinar kita Prospreneur ini yang ke-143 ini webinar yang terakhir di tahun ini yang paling terakhir. Kita menghadirkan kembali para member di grup yang sudah mendaftar untuk menjadi dan mengisi acara webinar kita kali ini. Kita sebelumnya sudah mengadakan kegiatan ini dengan maksud untuk produk-produk UMKM itu bisa tampil di ruang Zoom, kemudian kita juga recording dan kita akan share di YouTube. Tentunya ini juga melatih bagi para pelaku usaha UMKM untuk terbiasa dengan menggunakan digitalisasi dalam memperkenalkan produknya. Oke, yang baru bergabung, ini webinar kita ke-143. Kita sudah melakukan ini sekitar hampir 3 tahun lebih ya. 3 tahun lebih webinar Postpreneur ini. Tema-tema sebelumnya itu terkait dengan digital marketing, tentang ekspor, tentang pembuatan konten, dan sebagainya. Tentu ini sangat relevan dari kebutuhan para UMKM. Saya juga sudah share rekaman-rekaman sebelumnya terkait dengan tema-tema itu. Silakan ditonton kembali dan bisa di copy paste atau dicontek trik dan triknya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan mendengar ada 13 peserta yang sudah mendaftar di saya terkait dengan tema kita hari ini, parade produk unggulan di webinar Postpreneur merajut kejayaan bisnis lokal. Kami beri waktu kepada para peserta yang 13 yang kami panggil 10 menit untuk memaparkan produk dan usahanya, kemudian kenapa milih produk itu, kemudian latar belakangnya apa, kemudian menjelaskan produknya, kenapa memilih benefit dan dari fitur produk itu sehingga teman-teman para peserta juga bisa paham dan ujungnya bisa untuk beli kita. Saya panggil ini Ibu Elvi P. Damayanti dari Malang, apa sudah hadir? Halo? Kemudian Pak Desboy, ada yang sudah hadir? Desboy, ada Ibu Melani. Ibu Melani, bisa dihidupkan audionya. Bentar, Pak. Oke, silakan. Ibu Melani ya. Begini. Ibu Melani. Sebentar, Pak. Sudah mulai ya, Pak? Saya enggak dengar karena suaranya penjenengan kurang keras. Oh iya, ini nggak dengar suara saya. Silakan. Ibu Melani. Iya, Pak. Di Mojokerto. Kok kurang keras, nih? Oh, silakan Bu. Suara penjenengan ke HP saya kurang keras. Oke. Ini saya dari Siji Songo, Pak.
Oke, kita bentuk dulu Bu. Ini ke Putri di Solo. Silakan Putri. Sebentar. Ya Pak. Ibu dulu deh, Ibu Putri dulu deh. Baik, sebentar. Saya sebenarnya lagi masak rendang, ini saya matikan dulu kompornya. Oke, nggak apa-apa, silakan. Nanti kita ulangi lagi ya. Oke, Saya mohon maaf tidak menghidupkan kamera, silakan. tapi kameranya nanti saya hidupkan. Saya cari tempat duduk yang pas dulu, mohon maaf. Saya sangka masih di posisi keempat, sehingga saya ini masih siap-siap, tapi nggak apa-apa, insya Allah ready. Oke, Ini silakan sudah, Bu. insya Allah. Bentar ya, bentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya tidak buka kamera sekarang ini. Saya lagi coba untuk memperlihatkan produk saya saja. Mudah-mudahan bisa. Sebentar. Oh ya, ini dia. Nah, ini dia. Baik. Pagi hari ini saya ingin memperkenalkan diri. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Postpreneur, terutama Pak Joni dan juga Pak Riki, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk pagi hari ini untuk bisa mempresentasikan ataupun mempromot produk saya, yaitu aneka rendang. Dan aneka rendang ini alamatnya ada di Kota Solo, Sumatera Barat. Jadi ini benar-benar diproduksi dari ranah Minang. Dan aneka rendang ini diproduksi di sini ada 10 jenis ya. Untuk nama saya sendiri, namanya boleh dipanggil dengan Tri, Bapak Ibu. Dan usaha saya dengan brand yang kelihatan ini ada rendang mandate ya. Ini rendang mandate. Jadi rendang mandate alhamdulillah berproduksi dari Kota Solo, Sumatera Barat. Karena saya tinggal di Kota Solo, Sumatera Barat, Bapak Ibu, sahabat-sahabatku semuanya, sehingga seluruh bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan rendang ini itu berasal dari ranah Minang. Nah, untuk rendang mandate secara resmi ataupun secara legalitasnya itu NIB-nya baru kita buat pada tanggal 4 September 2023. Tetapi untuk usaha ini sendiri, ketika saya ada kegiatan-kegiatan keluar daerah, kemudian ada teman-teman, itu banyak juga yang sudah pesan-pesan rendang kepada saya. Itu semenjak tahun 2021. Sehingga usaha saya yang benar-benar saya tekuni, kemudian saya urus seluruh legalitasnya, kemudian ingin cita-cita ini bisa berkembang dengan pesat, ya. Itu saya mulai pada tahun 2023 dan NIB-nya baru keluar di 4 September 2023. Hingga hari ini pada tanggal 12 November 2024 tentu Bapak Ibu teman-teman semuanya menilai bahwasanya rendang mandate ini baru berkembang lebih kurang 1 tahun lebih sedikit ya. September, Oktober, November, Desember berarti ada sekitar 4 bulanan. Tetapi kita yakin bahwa walaupun kami baru lahir, tapi paling tidak ya kami berpacu dengan waktu dan berusaha bagaimana mengembangkan usaha ini. Sehingga kami berusaha bagaimana rendang mandate ini pertama bisa dikenal publik, yang kedua bisa nyantol di hatinya publik, dan yang keempat bisa dipesan oleh para publik. Jadi action terakhirnya adalah dipesan Pak Joni. Jadi tidak hanya dikenal, tetapi juga bisa dipesan Pak Joni. Itu harapan saya sebagai owner dari rendang mandate. Dan tentu usaha ini diawali dengan persiapan pembuatan rendang yang memang harus dijaga kualitasnya.
kualitasnya mesti dijaga, karena kita berharap dengan kualitas yang terjaga tentu akan bisa mempertahankan cita rasa dan juga bisa mempertahankan ketahanan daripada rendang itu sendiri. Nah, dimulai dari pemilihan bumbu-bumbunya, ya seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuasnya, cara membersihkannya, cara mencucinya, bagaimana kemudian sikap kerja para pekerja, itu juga menjadi perhatian khusus yang mesti mengikuti standar dari bagaimana pengolahan rendang ini yang sebaik mungkin dan sehigienis mungkin tentunya. Sehingga dalam hal ini kita berharap ketahanan dari rendang ini bisa tahan 1 sampai 2 tahun. Nah, kita sudah uji, kita cobakan untuk makanan ini. Mudah-mudahan ini bisa tahan seperti yang kita harapkan. Tidak menggunakan pengawet, tidak juga menggunakan penyedap. Jadi karena rendang ini yang akan makan juga keluarga saya, suami saya, anak-anak saya tetap menjaga supaya makanan ini tidak ada menggunakan penyedap dan pengawetnya. Sehingga kita tetap bisa menikmatinya dengan enak dan juga menjaga kesehatan kita. Itu berkaitan dengan produk yang kita buat, kemudian ada apa saja produk yang kita buat. Nah, Bapak Ibu di luar Sumatera Barat mungkin hanya mengenal bahwa rendang itu rendang daging, ya. Tetapi sebenarnya untuk rendang itu saat ini sudah banyak variasinya, sudah banyak inovasinya. Nah, kita sendiri Rendang Mandate memproduksi 10 jenis rendang. Di antaranya ada rendang daging sapi, kemudian ada rendang paru, kemudian juga ada rendang paku, rendang pensi atau rendang lokan. Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, pensi itu apa ya, gitu kan? Nah, pensi itu adalah sejenis kerang ya. Kalau kerang biasanya dari laut, tetapi kalau pensi atau lokan yang saya buat ini sumbernya dari Danau Singkara. Jadi sumbernya dari Danau Singkara. Sehingga karena di sini kan ada danau ya. Nah, pensi atau lokan yang ada di sini kita ambil dari Danau Singkara. Kalau pensi itu jenis yang kecil-kecil, kalau lokan jenisnya yang besar-besar. Nah, itu dia rendang pensi. Kemudian ada rendang bili. Rendang bili ini ikan kecil-kecil sebesar kelingking yang juga produksi dari Danau Singkara. Jadi di sini ada yang namanya ikan bili. Nah, ikan bili besarnya sebesar kelingking. Nah, itu juga dari Danau Singkara. Kemudian ada rendang paku, rendang cubada itu nangka. Kalau orang Jawa bilang nangka ya, tapi kalau kita di Sumatera Barat namanya rendang cubada. Nah, ini rendang cubada ini oleh orang-orang dulu-dulu kala itu menjadi makanan favorit. Mudah-mudahan ini kita bikin lagi dan ini menjadi makanan favorit juga untuk kita zaman sekarang. Jadi nangka, kalau di Jogja ada nangka itu dibuat apa ya? Saya lupa Pak Riki, Pak Joni. Iya. Aduh, saya lupa ya. Iya, gudeg. Benar, Pak Suhendi, benar sekali. Dibikin gudeg ya. Nah, kalau Sumatera Barat itu dibikin rendang cubada atau rendang nangka. Kemudian yang tak kalah menariknya adalah jengkol. Kalau di Jawa mungkin dikenal dengan jengkol itu dibikin semur jengkol ya. Di Jakarta terkenal dengan semur jengkol. Tapi yang lebih enaknya, kalau Bapak Ibu sudah coba rendang jengkolnya rendang Mandate, wow, enak banget pokoknya. Nah, kemudian ada rendang pucuk ubi, kemudian ada rendang balui. Rendang balui itu rendang belut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu terbayang bagaimana belut itu teksturnya lunak ya, tetapi ternyata bisa dibikin rendang. Nah, juga punya kekhasan tersendiri. Nah, Bapak Ibu untuk selanjutnya kita juga menyiapkan bumbu rendang biar praktis nih buat emak-emak, buat ibu-ibu yang kerja pengen juga bikin rendang
ya, itu bisa menggunakan bumbu rendang yang disiapkan oleh Rendang Mandate. Bumbu rendang kami ada 2 jenis, yaitu bumbu rendang yang instan dan bumbu rendang yang kari. Kalau yang kari itu dia belum dikasih santan. Artinya Bapak Ibu membuatnya harus tambah santan lagi. Tapi kalau yang instan itu sudah pakai santan. Jadi tidak perlu ditambah dengan santan lagi. Yang perlu ditambahkan hanya daun-daunan saja. Misalnya kayak daun kunyit, daun jeruk, kemudian daun salam, tambah serai. Itu saja. Nah, itu saja tambahannya kalau untuk bumbu biar sedikit harum ketika memasaknya. Jadi Bapak Ibu itu berbagai macam produk rendang Mandate yang sudah kita produksi dan kita jual. Kemudian pemasaran ini kita sebenarnya sudah mencoba untuk membuat e-commerce toko di e-commerce seperti di TikTok dan juga di Shopee ya. Tetapi sampai saat ini mungkin karena belum maksimal, juga terkendala dengan tenaga kerjanya juga. Jadi ini belum secara maksimal, tetapi yang lebih maksimal itu melalui iklan yang kita lakukan melalui WhatsApp. Nah, untuk penjualan itu kita sudah merambah seluruh Indonesia, Sumatera Barat juga, seluruh Indonesia, dan alhamdulillah ada teman-teman juga yang ke luar negeri seperti ke Jeddah, ke Turki, juga ke Cina, itu juga sudah membawa rendang kita. Nah, kalau ke Jeddah itu pada umumnya orang yang pergi umroh dan juga yang pergi haji kemarin ini. Dan insya Allah ini juga ada teman-teman saya yang juga pergi jalan ke luar negeri, itu juga pesan rendangnya kepada saya untuk beberapa tempat yang dia kunjungi, dia menggunakan rendang kita. Nah, rendang ini untuk Indonesia yang sering juga ke Jakarta, kita juga punya ini posnya di Bogor ya, jadi wilayah Bogor bagi yang mau pesan rendang Mandate ada juga di sana. Kemudian juga kita sudah pernah kirim ke Irian Jaya ya, ke Papua. Tapi ini luar biasa ongkosnya, termasuk Kalimantan, Sulawesi ini termasuk besar ongkosnya Bapak Ibu. Jadi ini cukup memberatkan bagi pembeli kita berkaitan dengan masalah ongkir ini begitu. Nah, kita nggak tahu nih dan berharap sebenarnya supaya masalah ongkir ini ada penyelesaiannya supaya pembeli kita atau customer kita bisa mendapatkan harga yang murah untuk ongkirnya. Kemudian untuk wilayah Sumatera kita sudah ada pembeli, bukan hanya pernah tetapi berulang-ulang membeli, itu seperti di Medan, Banda Aceh juga ada, Lampung, Palembang juga ada, termasuk Jambi juga sudah ada. Pulau Jawa hampir keseluruhannya juga sudah ada yang membeli produk kita. Nah, Bapak Ibu, kendala yang saya hadapi adalah sampai hari ini kalau orang lain mungkin membangun usahanya banyak mendapatkan bantuan-bantuan ya. Saya sampai hari ini belum bisa mendapatkan bantuan walaupun sebenarnya bantuan itu sangat diperlukan bagi UMKM seperti saya. Nah, seperti apa? Seperti pembelian alat-alat karena memang dibutuhkan alat-alat yang cukup lumayan harganya untuk bagaimana menunjang produksi ini. Seperti saat ini saya terkendala dengan alat mesin penggiling bumbu, ya. Kemudian kalau yang lainnya seperti saya berharap bisa punya mesin untuk memasak yang ada bisa dikacau langsung ini Bapak Ibu. Jadi nggak perlu tenaga manusia untuk mengacaunya, mengaduk ya, mengacau ya bahasa lainnya, mengaduk dari santan tadi ya, sehingga ini bisa terus dijaga daripada keenakan atau kelezatan dari rendang tadi. Kemudian kendala lainnya pemasaran. Nah, pemasaran Putri, ini satu menit lagi ya Putri. Gimana Pak? 1 menit lagi Bu, waktu udah banyak. Siap. Kemudian berkaitan dengan
media sosial tergantung kepada tenaga kerjanya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jangan lupa kalau berminat dengan rendah, bukan hanya berminat, tapi saya berharap Bapak Ibu berminat dengan rendah, silahkan pesan ke Rendang Mandate 0813299952. Terima kasih banyak Pak Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Tri atas Sama-sama. paparannya nih, luar biasa nih dari Rendang Mandate. Oke, untuk selanjutnya saya ulangi lagi. Ibu Elvi. Ibu Elvi P. Damayanti. Oke, saya ulangi lagi. Untuk selanjutnya, Dashboy. Dashboy. Nggak kedengaran ya. Atau yang ketiga, Melanie SMS. Saya sudah siap Pak Elvi. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melaksanakan Zoom meeting para UMKM. Saya juga terima kasih kepada Bapak dari Pos Indonesia. Ya, kenalkan Bu, namanya siapa? Ya, sebentar Pak. Nama saya Elvi Prasetyo Damayanti. Alamat saya Jalan Teluk Pelabuhan Ratu, nomor 72B, dari Malang. Oke. Produksi saya ini adalah kopi biji salak dan teh kulit salak dengan merek biji songo salak. Untuk produksi saya ini, kopi biji salak dan teh kulit salak ini sudah mempunyai legalitas, yaitu NIB, PIRT, halal, hak merek, juga saya sudah uji nutrisi. Mulainya saya memproduksi kopi biji salak dan teh kulit salak ini adalah limbah dari salak. Biji Songo Salak ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang minuman olahan. Maksudnya minuman olahan herbal, rumahan. Usaha mikro kecil ini kami menghasilkan beberapa produksi olahan yang terbuat dari biji salak dan kulitnya salak. Nah, saya mencari biji salak dan kulit salak ini di daerah Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, karena kebetulan orang tua saya dari Pronojiwo dan di desa Mulyoarjo Pronojiwo itu kebanyakan 90% berkomoditas untuk berkebun salak pondo. Awal mulanya tahun 2018 karena limbahnya biji salak dan teh kulit salak ini banyak, karena saudara saya juga di sana memproduksi minuman sari salak dan keripik salak. Nah, maka dari itu limbahnya itu terbuang, maka kami olah untuk minuman teh salak dan bijinya untuk kopi. Kenapa saya
katakan kopi, karena kalau biji salak itu sudah digiling itu warnanya sama dengan kopi. Tetapi khasiatnya juga tidak kalah dengan minuman-minuman kesehatan yang lainnya. Begitu Pak. Oke. Untuk produksi saya ini seperti ini Pak. Ini kopi biji salaknya. Di dalam kemasan ini juga sudah ada nilai gizinya. Karena legalitasnya sudah lengkap. Itu kopinya. Kalau tehnya seperti ini Pak. Waduh. Selama ini Ibu jual di mana, Bu? Saya jual di toko-toko, yaitu di gudang oleh-oleh Malang, di gudang oleh-oleh Guruji Surabaya, terus ada di Paradis Batu itu, terus ada di toko berapa supermarket, juga toko-toko yang mau saya titipi secara konsinyasi, juga reseller yang mau menjualkan produksi saya. Yeah. Terus sekarang ada yang kecil Pak, ada yang kecil ini sasetan, ini kopi. Kopi ini langsung secara untuk 1 gelas Pak. Gramnya adalah 6 gram untuk 1 gelas kopi. Nah, Oke. Untuk produksi saya ini memang banyak kendala. Di tahun 2018 saya launchingnya tahun 2019 dan kami juga banyak pelatihan-pelatihan dari dinas koperasi maupun dinas perdagangan, dan memang hanya sebatas pelatihan-pelatihan saja. Untuk saya juga masih banyak kekurangan, atau juga saya banyak membutuhkan seperti alat-alat. Karena apa? Karena biji salak itu kan sangat keras sekali Pak. Nah, untuk mengurus biji salak itu awalnya saya juga manual. Nah, setelah tahun 2020 kalau tidak salah, itu saya membuat penggerus itu dari gilingannya tahu Pak. Gilingannya tahu itu saya buatkan ke orang lain supaya bisa untuk menggerus biji salak tersebut. Nah, sampai sekarang ya kadang itu banyak rewelnya. Oke Bu Elvi, kedengar Ibu suaranya kurang jelas Bu, kecil suaranya. Jadi to the point aja, Ibu punya produk, kemudian Ibu kalau ada yang beli di sini kemana mereka mau menghubungi Ibu? Oh ya, Ke media sosial ya? Ya, ada di media sosial, yaitu di Tokopedia dan di Toko Shopee. Juga ada di IG Biji Songo Salak. Monggo kalau mau untuk membeli atau mungkin sebagai reseller kopi biji salak dan teh kulit salak. Itu Pak. Oke. Karena sudah berlegalitas dan aman untuk diminum siapa saja. Karena khasiatnya banyak sekali untuk teh kulit salak dan kopi biji salak. Itu Pak. Oke. Makasih Bu Elvi atas penyampaiannya. Semoga dagangannya laku ya Bu ya, karena kopi biji salak ini juga sesuatu yang unik ya. Dan tentunya teman-teman yang mendengarkan juga bisa tertarik. Dan saya sampaikan juga di sini bahwa mohon hati-hati juga terkait dengan modus penipuan. Kalau ada yang membeli di layanan pos, ada layanan COD. Jadi kita kirim barang ya, pada saat pengiriman di sana nanti pegawai pos yang akan memungut uangnya untuk COD. Jadi tetap hati-hati juga karena transaksi digital ini sangat rentan terhadap modus tersebut. Tapi kita tidak usah takut, dengan skala pertimbangan ada fitur-fitur yang untuk mengamankan. Ibu Elvi, terima kasih banyak ya. Suaranya kurang jelas Bu.
mau tanya Pak, kalau misalnya di pos itu di kantor-kantor pos itu apakah ada galeri-galeri untuk UMKM Pak? Bisa Bu, Ibu datang aja kantor pos terdekat, Ibu diskusikan sama teman-teman di kantor pos yang dekat dengan rumah Ibu, nanti bisa dibantu untuk model apa namanya, apakah ada space untuk bisa UMKM di sana. Ya, ya Pak, ya Pak. Oke, Terima kasih. Ya, Mak- ya Pak. makasih banyak Bu Elvi. Kemudian Ya, kita Pak. kedua Ya, selanjutnya. terima kasih. Makasih Bu. Ya, terima kasih sama-sama Pak. Kemudian Dashboy. Ya, ini ya. Kemudian Melani dari Mojokerto. Yuna Wingsih. Assalamualaikum. Salam. Oh, Bu Melani, silakan Bu. Hadir ternyata. Iya. Waduh, ini background saya belum belum diganti. Salam kenal semua. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan Bu, UMKM Jatim Bu. Iya. Silakan Yes. Bu Melani, 10 menit ya Bu, karena kita Iya, waktunya Pak. terbatas. Salam kenal semua. Terima kasih Pak Joni waktunya. Aduh. Ya, salam kenal semua. Saya dari Mojokerto. Nama saya Melani. Produk saya alas kaki. Kebetulan sekarang fokusnya di sepatu. Iya. Kita ada beberapa segmen untuk yang sepatu baby, sepatu golf, dan sepatu running. Ini nggak pakai share screen ya Pak ya? Boleh Ibu sharekin coba, mau saya sharekin? Oke, saya sudah send request Pak. Oke, silakan. Sudah muncul kah Pak? Belum. Bisa share, pilih gambar-gambar produknya. Ya, sudah. Oke. Ya. Oke, silakan Bu. Oke. Bismillah. Baru pertama pas saya ikut beginian. Oke, nggak apa-apa. Lanjut, 10 menit ya. Ya. Salam kenal, ini nama saya Melani, saya asalnya dari Mojokerto. Boleh kita saling follow Instagram ya, ini Instagram pribadi saya ada, di Melani Marshmello, sama kalau yang di usahanya di Mitra Indo _shoes untuk Instagramnya. Sebetulnya awal pertama kali perusahaan kami itu di bidang distribusi. Kemudian karena sering ikut event-event, akhirnya kita kok pengen ya bikin brand sendiri. Pikirlah kita untuk bikin brand sendiri, dan alhamdulillah sudah kita daftarkan juga. Untuk misinya, kita pengennya itu ke go global ya Pak ya, jadi nggak hanya di Indonesia saja, bismillah. Kemarin kita udah nyoba kirim sampel ke beberapa tempat negara di Australia. Minggu kemarin kita kirim ke LA pakai pos juga. Pakai pos Indonesia juga karena memang harganya ya Pak ya bikin gemes. Ya, terus kalau kita juga ekspansinya juga kemarin ikut di Inakram di Jakarta. Terus minggu kemarin kita dari Kalimantan juga, alhamdulillah. Kita dapat kesempatan untuk ikut event dari dinas-dinas terkait ya Pak ya, dari perdagangan, koperasi juga. Di situ kita belajar untuk memasarkan produknya.
Terus untuk how we ensure our product itu kita benar-benar karena kita local pride ya slogannya. Jadi kita benar-benar pengen kalau menunjukkan kalau produk kita itu ada loh yang bagus dan layak jual. Makanya kita benar-benar kita fokuskan bahwa kualitas kita memang tekankan bahwa produk kita bagus. Jadi orang itu mikir, pasti produk lokal ini jelek kualitasnya, rata-rata begitu. Iya. Jadi susah banget brandingnya, apalagi kita sepatu kan. Orang mau beli, mendingan beli Nike. Nah, nggak boleh sebut merek ya Pak ya. Lebih baik yang brand-brand terkenal. Jadi susah banget untuk membangun brand. Makanya kita benar-benar fokuskan di kualitas. Dan harga juga kita pengen dari yang paling murah sampai yang paling mahal kita ada. Jadi tergantung kualitas. Yes. Ya, untuk produknya macam-macam ini Pak. Ini untuk sepatu runningnya. Jadi ada beberapa warna, sangat ringan, anti slip juga, dan pilihan warnanya banyak. Saya izin putar videonya ya. Silakan. Pakai suara Bu kali ya, enggak suaranya. Kita juga ada yang untuk ini seri sepatu golfnya. Pantesan nih, ke lapangan golf dia nih. Iya, sampai kita, ya ampun kita bener-bener effort banget sampai, ayo Pak boleh ya saya izin. Sampai kemarin tuh sampai kebetulan yang Mr. Albert itu yang beliau itu yang punya Brawijaya Golf di Surabaya Pak. Jadi kita nego beliau, Pak saya izin ya Pak ya mau bikin video produk di sini boleh ya. Oh ini produk kamu sendiri? Iya produk saya sendiri Pak. Saya pengen menunjukkan bahwa kita itu bisa Pak. Orang-orang kita itu bisa bikin produk yang bagus. Oh ya saya support produk-produk lokal kok. Kamu bisa bikin. Akhirnya diizinkanlah kita membuat video ini. Iya. Izin ya Pak ya. Silakan. Memang suaranya nggak kedengaran Bu. Wah keren. Ini untuk sepatu golfnya. Keren. Masih ada Pak waktunya? Tinggal 4 menit lagi. Oke, yang ini untuk seri baby-nya Pak. Jadi tersedia dari size 19 sampai 26. Untuk usianya kita range-nya di 0 sampai 4 tahun. Nah, untuk kemitraan, alhamdulillah kita sudah gabung di Ina Export, sama kita juga udah sistem konsinyasi ya Pak ya dengan Garuda Sport sama Buki. Kalau di Mojokerto itu ada pusat grosir sepatu Majapahit, itu di situ juga ada kayak mall khusus sepatu UMKM Mojokerto. Di situ ada Pak. Monggo kalau ke Mojokerto mampir. Nanti saya dampingi. Dan ada beberapa reseller juga di berbagai wilayah. Untuk luar pulau kita udah, alhamdulillah kemarin Makassar, Bali sudah, Papua juga sudah. Jadi kita bismillah branding terus pokoknya biar bisa kuat. Nah ini beberapa event yang sering kita ikuti seperti di pameran-pameran lokal maupun di luar pulau juga.
luar negeri bismillah ya Pak, nanti Pos Indonesia ajak Melani. Iya Bu. Nah, ini bisa follow Instagram, Shopee, TikTok, kita ada semua juga. Sekian Pak dari saya, terima kasih waktunya. Monggo silakan kalau kita saling kontak ya, keep kontak, tukar-tukar nomor deh ya nanti. Oke. Terima kasih Pak Joni. Makasih banyak Bu Melani atas penyampaian informasinya. Sama-sama Bapak. Ayo silakan yang ingin berminat sepatu gitu ya dari Bu Melani. Bu bisa di stop screen Bu. Di stop screen. Di posisi atas ada stop screen, stop share. Bu Melani. Bu Melani bisa di stop screen. Bu Melani. Oke. Oke, kita selanjutkan dengan nomor 5 nih Bu Yunawangsi Pangestu. Hadir? Oke, Ibu Novita Solo. Baik. Oke, Bu Novita, silakan Bu Novita. Baik, perkenalkan saya Novita Wahyuningsih. Saya dari Solo. Untuk produk saya, brand saya namanya adalah Lenga Klentik. Itu bergerak di bidang makanan tradisional. Jadi kita tuh membuat makanan-makanan tradisional yang ada di Jawa Tengah terutama. Nah, untuk yang menjadi unggulan di kita adalah jadah, wajik, kerasian, dan jenang. Nah, jadah itu mungkin kalau di Jawa Barat itu uli ya mungkin ya. Itu jadi dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian warnanya putih itu. Nah, dicampur dengan kelapa gitu. Nah, kenapa saya tertarik dengan mengambil usaha makanan tradisional ini karena salah satunya adalah untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, salah satunya itu. Kemudian untuk mencatat resep-resep resep makanan tradisional yang pernah ada, karena memang saya melihat bahwa fenomena pada saat ini, terutama anak muda, mereka tidak kenal dengan makanan tradisional lokal, makanan tradisional Indonesia ya. Kalau saya di daerah Jawa berarti makanan tradisional daerah Solo lah paling tidak gitu. Itu. Nah, salah satu usaha saya untuk mengenalkan kembali makanan tradisional ini adalah dengan menjual ataupun membuat makanan tradisional itu sehingga dengan dikemas yang mungkin yang kekinian ya, tapi untuk pengemasannya saya sendiri belum selesai sebetulnya. Nah, itu agar generasi muda kita itu tertarik untuk mencoba rasanya gitu loh, itu. Nah, kenapa juga saya mengambil makanan tradisional, kok tidak makanan yang
sedang pop gitu. Karena memang untuk makanan tradisional sendiri sebetulnya kita tidak perlu untuk butuh waktu ya, kita tidak memerlukan waktu banyak untuk mengenalkan rasa gitu. Jadi bagi yang seumuran saya mungkin ya, umur 40-an itu, untuk makanan tradisional itu kalau misal jenang atau dodol ya, jenang dodol ya itu rasanya seperti itu. Tinggal kita nanti oke nggak dengan rasanya gitu loh. Kalau misal oke dengan rasanya, pasti mereka nanti akan kembali lagi membeli di tempat kita gitu. Dan sebetulnya untuk makanan tradisional ini kalau di Solo ya itu terutama untuk jadah, wajik, jenang dan krasian ini tuh sudah banyak yang tidak bisa membuat, maksudnya mereka mungkin dulu pernah waktu mereka zaman anak-anak dulu mungkin dulu pernah sekitar tahun 80-an atau tahun 90-an itu mereka pernah makan itu jajanan, tapi untuk saat ini mereka sudah jarang sekali. Nah, untuk Instagram saya lengo.klentik, kemudian untuk Facebook saya memakai nama Lengo Klentik gitu. Dan untuk pengemasan terus terang untuk kendalanya di sini ya, bukan kendala ya, tapi mungkin memang untuk pengemasan ini belum saya garap secara serius. Jadi untuk pengemasan mungkin ini bisa saya perlihatkan. Untuk contoh kemasannya adalah kita menggunakan kemasan apa ini namanya, besek ya. Jadi untuk makanan tradisional kita menggunakan besek dari anyaman bambu seperti ini. Kemudian untuk dodol itu bisa dilihat saya kemas kecil-kecil seperti ini, ngeblur ya ini. Ngeblur ya Bu. Saya kemas kecil-kecil seperti ini. Nah iya. Seperti ini. Kemudian untuk kemasannya ini satu beseknya ini beratnya 1 kilo sekitar itu. Kemudian untuk wajik juga seperti itu. Dan untuk makanan yang lainnya kita juga kemasnya seperti ini gitu. Mungkin bisa terlihat ini. Nah itu jadi kita memang sengaja membuat produk ini dibikin kecil-kecil seperti itu, jadi orang tidak perlu membelinya itu harus dalam jumlah yang banyak, karena kita memang oke lah Anda merasakan dulu jadi makanan ini, dan makanan ini pun juga kalau saya melihat itu untuk apa ya, untuk generasi-generasi yang tahun 80-an ini makanan-makanan seperti itu makanan yang ngangenin gitu loh. Jadi mereka yang dari luar kota pasti nanti akan kembali ke Solo itu pasti akan membeli makanan-makanan tradisional seperti ini, entah itu nanti untuk oleh-oleh ataupun untuk dikonsumsi secara pribadi gitu. Untuk pasar saya menggunakan tadi Instagram tadi, kemudian Facebook, kemudian marketplace, dan juga dari mulut ke mulut. Kebetulan kalau di daerah Solo itu untuk orang hajatan ya biasanya memang menggunakan jadah, wajik, krasian, jenang seperti ini. Nah untuk pengemasannya kita ada varian pengemasan. Jadi ini bisa di packing menjadi hantaran. Itu jadi hantaran untuk manten itu kita packing sedemikian rupa sehingga menarik dan tidak kesannya tidak jadul, tapi makanannya tetap tradisional, tapi cita rasa tradisional, tapi untuk pengemasannya sudah melakukan pengemasan yang modern, entah itu dengan box hantaran ataupun dengan wadah-wadah yang lain gitu. Dan untuk pemasaran juga kita sudah ke seluruh Indonesia, kita menggunakan pos juga untuk makanan yang kalau untuk jenang itu tahan 2 minggu, kalau untuk krasian itu tahan 1,5 bulan, kalau untuk wajik itu memang tahan 3 hari, dan jadah itu kita kemas kalau misal kita paket ke luar kota kita menggunakan frozen. Nah kemudian untuk
pemasaran juga di luar negeri kita sudah sampai ke Singapura, kemudian ada juga di Malaysia, kemudian ada di Taiwan gitu. Wah, hebat juga Bu sampai ke luar Begitu negeri. Pak, terima kasih untuk perkenalan dari saya. Wah, hebat juga Bu sampai ke luar negeri, luar biasa ini produk dari Solo, makanan tradisional, khas oleh-oleh Solo, ada jadah, wajik, kasikan, jenang, dodol ya. Keren banget Bu. Ini Terima kasih. nanti kirim-kirimlah flyer ke saya Bu, flyer gitu ya. Nanti saya siapa tahu ada yang tertarik ya untuk produk Ibu. Baik Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Makasih banyak Bu Novita, sukses selalu dagangannya. Jangan lupa nanti kalau ada beli pengirimannya pakai Pos Indonesia ya. Baik Bapak, terima kasih kembali. Kasih Bu. Kemudian untuk selanjutnya Bu Perwantini. Ini kemudian selanjutnya Bu Siti Ismiyatun dari Karanganyar, Canteng. Bu Siti Ismiyatun. Suaranya Bu, suaranya nggak kedengaran. Kedengaran Pak. Oke, silakan Bu. 10 menit ya Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Doni dan Pak Riki yang sudah memberikan waktunya. Jumpa lagi ya Pak. Yang kedua kali ya. Untuk merefresh Pak, karena udah lama. Nanti kalau ada kesempatan, Datayu mau diberkas. Jadi kita punya visi dan misi yang memang posisinya melestarikan apa yang ada di Indonesia, yaitu semua yang serba tradisional, dan kita akan berusaha untuk mengemas bahwa sehat itu tidak harus dengan obat. Jadi seperti yang sudah kami sampaikan Pak, bahwa minyak gosok kami itu berusaha untuk selalu berinovasi dengan bahan-bahan yang ada di seluruh Indonesia. Nah, untuk saat ini kami ada juara yang saya brandkan di sini adalah minyak Isatayu. Sudah dicoba belum Pak Joni? Sudah sampai belum ya? Belum. Belum. Nah, nanti kalau udah sampai silakan dicoba. Waduh, makasih banyak Bu. Kalau pengirimannya ini saya senang banget. Jadi ini merefresh lagi untuk teman-teman bahwa saya punya minyak yang tradisional, minyak gosok tradisional yang mampu untuk segala macam obat, segala macam keluhan. Nah, yang dulu produk kami yang pertama dari Mustika Bank itu hanya untuk minyak balur. Tapi yang posisi saat ini yang Isatayu Oil ini seperti ini bisa dikonsumsi. Jadi kalau misalnya masuk angin, kalau tidak sudah dibalur, bisa juga untuk dicampur ke dalam minuman. Yeah. Nah, dengan adanya Postpreneur, saya berharap teman-teman yang ada di sini bisa punya keinginan mencoba, paling tidak untuk mencoba bahwa kita punya produk tradisional yang memang perlu untuk dikuri-kuri dengan bahan yang benar-benar alami, dengan menggunakan daun sirih tentunya Pak, kemudian virgin coconut oil, DCO, kemudian kita olah baru menjadikan sebuah produk seperti ini. Gitu ya Pak Joni ya. Makasih ini banyak. Kembali Pak Joni. Makasih banyak Bu. Mohon maaf saya live posisinya ikut Zoom sambil nungguin anak ini. Oh iya. Oke Bu, nggak apa-apa. Iya. Oke. Nah untuk pemasaran sudah sampai ke seluruh Nusantara Pak, tapi semuanya masih by WA. Ada juga kami di Shopee, Mbak. Nanti saya share di chat.
Boleh, silakan Bu. Ya, mungkin itu Pak dari saya. Kalau belum coba belum bisa ngomong ini Pak. Oh iya, benar. Iya. Ya, mungkin itu dulu. Terima kasih. Nanti kalau ada kesempatan lagi, pasti saya ikut untuk ikut ikut di parade produk unggulan. Boleh kan Pak? Boleh, silakan Bu. Nanti kita... Ada maksimal berapa kali Pak Joni? Ya nantilah kalau ada pengumuman ya Bu, silakan berdaftar kembali. Makasih Bu Siti Sbiatun atas paparannya dari Karanganyar. Oke, terima kasih Pak Joni, terima kasih teman-teman. Kemudian saya sampaikan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah tampil barusan. Ingin saya sampaikan, silakan teman-teman ngirim buat desain produk dan jasanya, produk visi yang sudah tampil barusan. Silakan flyernya dibuat menggunakan Canva, kasihkan ke saya. Nanti flyer tersebut akan saya share di grup. Grup saya ini ada sekitar 20-an, nanti saya share semuanya, tapi dalam bentuk Canva ya, flyer. Ya, Pak. Baik. Ini fasilitas yang diberikan kepada para peserta yang tampil pada hari ini untuk saya share melalui grup dan tidak berbayar. Silakan buat desain informasi produknya menggunakan Canva gitu ya. Nanti dari situ saya akan share ke grup. Oke, selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Jadi. Selanjutnya Bu Askari Ajis Panggara, Makassar. Askari Ajis, silakan. Open mic. Askari Ajis. Oke, yang selanjutnya Mayasari Onogiri. Mayasari dari Wonogiri. Assalamualaikum, terima kasih Bapak atas waktu yang silakan Bu. Saya Mayasari, asal kota Wonogiri. Kami punya produk brand Waras. Yang pertama kami akan perkenalkan produk unggulan kami. Kami ada punya 7 produk. Yang pertama ini serbuk jahe instan dengan jahe emprit, gula tebu, ada gula aren, cengkeh, serai, daun pandan, jinten, dan kayu manis. Ini sangat cocok sekali untuk batuk, pilek, flu, dan untuk anti nyeri. Ini awalnya saya produksi ini bermula waktu saya terkena COVID-19. Oh. Iya, terus saya merasa enakan, lebih sehatnya saya terus mencoba untuk membuat dan kami tawarkan ke teman-teman. Alhamdulillah sampai saat ini masih produksi. 200 gram kami bandrol di harga 2.000, bisa untuk 10 sampai 12 gelas di 180 sampai 200 ml air. Kami juga ada produk yang lainnya. Ini Herbamak, herbal khusus. Ini bikin pengalaman saya ini sharing ya Pak. Saya penderita autoimun sampai ke pseudo tumor. Saya mengkonsumsi banyak obat kimia, terus akhirnya sampai ke lambung saya. Saya coba untuk racik bahan-bahan herbal. Alhamdulillah setelah saya berhenti minum obat kimia, selama 2 tahun saya konsumsi racikan saya sendiri, alhamdulillah semakin sehat dan semakin produktif. Meskipun kondisi mata saya belum pulih karena ini udah belasan tahun, tapi untuk kondisi kesehatan semakin sehat. Banyak konsumen juga ini yang merasakan khasiatnya dan repeat order selalu. Ada yang bilang sudah akhirnya ada sudah habis sampai 10 pouch Pak. Mereka repeat order terus dan ini sudah membaik dan hanya untuk minuman pencegahan sehari 1 kali. Ini Herbamak dari Seger Waras dengan bahan dasar kunyit, jahe, kayu manis, dan gula aren.
Ini di 185 gram kami bandrol di harga 20.000. Bisa untuk 10 sampai 12 gelas di 180 sampai 200 ml air. Kemudian kami punya produk unggulan, ini yang dari food. Ini ada abon ayam bumbu rempah, abon ayam rempah. Ini kenapa saya luncurkan produk ini, punya ide ini, di mana angka stunting di desa kami semakin meningkat dengan berbagai banyak problem apa yang menjadikan mereka stunting, ternyata di nafsu makan dan sebagainya. Ini bahannya dari daging ayam, dan di sini juga ada campuran kacang polong yang tinggi asam folat dan protein abadi tentunya, dan juga serat yang tinggi, dengan bumbu rempah seperti bawang putih, bawang merah, rempahnya yang terutama di kayu manis, jinten, lengkuas. Ini tanpa MSG dan tanpa kaldu sintetis. Kami punya 2 kemasan, ini maaf kemasannya kurang bagus, di sini pas kehabisan pouchnya habis. Ini punya 2 kemasan, di kemasan 100 gram itu kami bandrol dengan harga 15.000. Ini kemasan yang 250 gram dibanderol harga 35.000. Alhamdulillah dengan ini angka stunting di desa kami menurun. Wah, hebat, Bu. Khasiatnya luar biasa nih produknya. Ini masih merintis, Pak, mencoba-coba dari menggunakan dulu sendiri, manfaatnya untuk kita apa. Akhirnya kita bisa, pertama untuk desa saya dulu, karena saya tinggalnya di desa, di pelosok. Dan ini produk yang selanjutnya ada herbal temulawak, Bapak. Ini banyak konsumen yang merasa khasiatnya itu untuk yang usia produktif, lansia yang nafsu makannya kurang. Untuk capek-capek ini bagus sekali. Dengan bahan dasar ini ada temulawak, temu ireng, lempuyang, kayu manis, kunyit, jahe merah, kencur, serai, pandan, dan gula aren. Yang varian temulawak ini full gula aren. Ini di 160 gram, saya bandrol di harga 25.000, bisa untuk 10 sampai 12 gelas di 180 sampai 200 ml air. Kemudian ini juga ada produk unggulan kami. Ini variannya kunyit asam. Kami punya 2 ini memenuhi permintaan konsumen. Ini ada yang gula mix, tebu dan aren, ada yang full gula aren. Ini biasanya untuk pencernaan, terutama kalau yang buat remaja dan ibu-ibu untuk mengatasi nyeri haid dan melancarkan haid. Ini dengan bahan dasar kunyit, asam jawa, dan gula aren, gula tebu. Yang mix gula tebu itu kami bandrol 20.000 di 185 gram, bisa untuk 10 gelas, Bapak. Dan yang full gula aren kami bandrol 28.000. Kemudian ini ada produk lagi yang beberapa konsumen kami merasakan khasiatnya, memberikan testimoni bahwa asmanya alhamdulillah bisa sembuh, yang mereka ada bronkitis dan TBC. Ini produk turunan dari produk kami nih, Pak, yang jahe rempah instan ini kami kombinasikan dengan produk teman, yaitu UMKM susu Etawa. Kami tambahkan dengan daun bidara dan daun kelor. Kemudian selanjutnya, ini yang terakhir, kita masih punya serbuk beras kencur. Ini biasanya buat yang anak-anak sulit, nafsu makannya kurang, dan ini tingkat rasanya lebih ringan, nggak seperti yang jahe rempah itu kan lebih strong. Ini dengan bahan dasar kencur, jahe, gula aren, gula tebu, dan beras pilihan. Ini di 185 gram, kami bandrol di harga 20.000 untuk 180 sampai 200 ml. Jadi sampai 10 gelas. Terima kasih, Bapak.
Makasih banyak Bu Maya. Itu dibuat sendiri ya Bu ya? Iya Bapak, ini saya buatnya manual dengan penggorengan wajan yang besar, dan di sini kendalanya saya di mesin penggilingnya saya masih menggunakan blender rumahan. Sampai saat ini udah habis 4 Bapak blendernya. Waduh, luar biasa. Dan tujuan saya di sini kemarin kan ikut Pak, ikut pameran yang dibawa di Spura sampai ke Salatiga. Mereka bilang katanya kok dibanderol harga segini katanya masih dibilang mahal, padahal kami menggunakan bahan-bahan yang kualitasnya lumayan. Dan di sini saya bahannya cuma ambil dari petani sekitar Bapak, karena mereka kalau jual jahe ke pengepul tuh biasanya masih dipotong untuk berapa persen. Alhamdulillah saya sudah bisa memberikan dengan harga yang sesuai tanpa potongan beratnya. Jadi ya bismillah, semoga bisa membantu memberikan pemberdayaan di lingkungan. Terus kemarin ikut di bisnis plan, alhamdulillah mewakili sekabupaten Wonogiri bisa mendapatkan juara pertama. Wow. Dan diakui UMKM yang istilahnya kami yang masih di pelosok desa sudah bisa memberikan ya kesan seperti inilah. Iya. Bismillah semakin melebar dan memberikan manfaat untuk banyak orang. Oke, terima Bu. kasih. Terima kasih banyak Bu Maya. Semoga dagangannya laris, manis ya, luar biasa produknya, cukup benefitnya bagi masyarakat, yang apalagi ada testimoni tadi yang disampaikan banyak memberi manfaat ya. Bu, silakan Bu share ke saya flyer-flyernya kalau ada. Nanti akan saya sharekan teman-teman yang sudah tampil pada hari ini di grup WA. Ada saya banyak 20 grup ya. Mungkin siapa tahu ada kecantol, tapi hati-hati dengan segala modus penipuan ya, tetap waspada. Terima kasih Bu Maya. Kemudian ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afrizal, Pangkalan Kerinci. Afrizal, Pangkalan Kerinci. Silakan. Kemudian Sepohon Sekayu dari Klaten. Oke. Ya, Pak. Halo. Sepohon Sekayu, Klaten. Oke, silakan Mas. Oke. Suaranya dikeraskan Mas. Oke. Maksimal? Dengar, Pak? Dengar. Jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua yang hebat-hebat nih. Jam segini bisa Zoom seperti ini. Kalau enggak entrepreneur, enggak rekening sudah penuh kan enggak mungkin. Iya betul. Jadi izinkan saya perkenalkan kami dari kota kecil Klaten, tengah-tengah Jogja, Solo. Kami nama usaha Sepohon Sekayu, Klaten, Purni and Craft. Kemudian saya sendiri Pranoto. Biasa dipanggil, ada yang panggil Foto, ada yang panggil Toto, ada yang panggil Pran, Aan. Panggilan Kak Pranoto juga boleh, senyamannya. Terus untuk usaha kami sudah menginjak tahun ke-5 ini, berdiri di tahun 2020. Kami fokus ke furniture dan craft yang berbahan dasar kayu asam Jawa, Bapak, rekan-rekan semua. Seperti di belakang saya, ini sebagian dari beberapa produk yang selama ini bestseller, sudah tembus ke 1.000 atau bahkan ada yang 3.000 item yang sudah terkirim kayak gitu. Kalau untuk jualannya sendiri ya baik lokal maupun ekspor, kami tidak pilih-pilih rezeki, semuanya kami layani. Visi kami untuk menyediakan dan membantu menyediakan
kebutuhan barang-barang furniture dan craft berbasis kayu asam Jawa secara tepat mutu dan tepat waktu. Kemudian itu kami berusaha wujudkan ke dalam, kami zero waste tanpa limbah. Jadi serbuk ataupun kepingan kayu sekecil apapun bermanfaat di kami. Kemudian kami jadikan produk yang bernilai. Lalu untuk keluarnya kami berusaha capai dengan cara zero complaint. Jadi apabila visi tepat mutu, tepat waktu, jadi semua produk sesuai dengan master sampel yang sudah sepakati. Kemudian pengirimannya pun tepat waktu sesuai dengan kontrak yang sudah tangani. Kami berharap dengan itu akan tercipta zero complaint dan dengan sendirinya akan ada repeat order dan kemudian menjadi customer tetap. Jadi kalau tiap hari, tiap bulan, tiap triwulan harus cari customer baru kan capek kan. Jadi apa yang sudah ada, yang ada di kami rawat sebaik mungkin, kami jaga sebaik mungkin. Dan bahkan terbukti customer lama membawa customer baru selalu seperti itu. Pemasaran sendiri, produknya udah kemana-mana Pak, rekan-rekan semua. Jadi produknya nggak kayak orangnya, yang punya masih di sini aja, masih di sini aja. Tapi produknya udah hampir ke 5 benua. Jadi Asia itu udah ke Shanghai, udah ke India, kemudian Amerika sudah beberapa negara bagian, kemudian Eropa sudah kemarin ke Italia, kemudian ke Perancis, dan Slovenia, kemudian Australia sudah. Tinggal satu benua yang belum tembus tuh Afrika. Entah kenapa, padahal di sana ada orang kita, orang Jawa, orang Suriname, gitu. Tapi belum tembusnya kebetulan. Gitu. Jadi untuk produknya ada beberapa kategori. Jadi furniture besar yang benar-benar fungsional. Ada fungsi seperti meja, kursi, stool, aneka stool seperti itu. Kemudian craft yang murni hiasan. Ada juga craft yang fungsional seperti aneka seperti ini, saya tunjukkan. Ini aneka piring saji seperti ini. Kemudian banyak. Jadi ini seperti ini. Ini sudah tersertifikasi food grade. Jadi food grade dan food safe, aman bersentuhan dengan makanan. Kemudian banyak seperti macam-macam coaster seperti ini. Ini hanya contoh-contoh aja. Seperti itu. Jadi dari yang fungsional seperti itu sampai yang hanya hiasan seperti yang di dinding seperti ini. Ini bulan-bulan Desember seperti ini, labu, jamur seperti ini laris sekali di Eropa dan Amerika. Itu. Dan seperti sampaikan tadi, contoh dari pemanfaatan kayu sekecil apapun di kami bermanfaat. Ini menjadi seperti ini. Ini coaster dan placematnya. Semuanya bisa ini foldable, dilipat. Ini dari kayu kecil. Jadi kalau bisa kami tunjukkan, ini dari kayu kecil, kemudian dibuat menjadi chip seperti ini. Jadi chip-chip kecil seperti ini, kemudian dirangkai dengan menggunakan senar. Jadilah produk tadi. Jadi dari mulai yang terkecil itu coaster seperti ini, hanya berukuran 12 cm x 12 cm, sampai dengan placemat seperti ini. Biasanya kalau standar Eropa di 32 x 32, kalau di Timur Tengah ini di 40-40, sampai dengan karpet yang tidak bisa kami tunjukkan. Karpet sesuai permintaan, paling besar selama ini 3 meter x 3 meter. Gitu. Kemudian selain itu juga pemanfaatan lainnya untuk wardrobe seperti yang ada di belakang saya ini. Seperti itu Bapak. Wah, keren. Mas siapa namanya, Mas? Pranoto Bapak. Oh, Mas Pranoto di Klaten. Ini produknya segala bentuk kreatif ya, produk kreatif yang sudah banyak juga permintaan ya. Keren Mas. Alhamdulillah. Ini luar biasa produk kreatif ini. Insya Allah kalau ada saya jalan-jalan ke Solo lewatin Klaten ya. Ini luar biasa ini. Pinara Bapak. Bentuk-bentuk karya anak bangsa yang bisa untuk dunia. Mas, kalau ada foto-foto ini, foto produknya, kemudian dalam bentuk kanvas, silakan didesain.
silakan nanti share ke saya akan share di grup untuk promosinya yang gratis ya. Siap, terima kasih sebelumnya Bapak. Nanti izin kami share semua flyernya. Flyer dalam bentuk Canva ya. Oke. Selanjutnya Ibu Dayu Sriharti. Iya, baik. Terima kasih Pak Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak mohon izin share screen ya. Silakan Bu. Oke, mohon maaf di situ sudah terlihat belum ya Bapak? Kelihatan Bu, silakan. Oke, perkenalkan semuanya Bapak dan Ibu. Nama saya Dayu Sriharti. Pada kesempatan kali ini saya sangat berterima kasih dengan PT Pos ya yang diwakili oleh Pak Joni karena pada tahun ini adalah tahun 2024 ini saya ingin membuat sebuah brand, nama brandnya Nahasilar. Jadi tetapi khusus untuk produk-produk kain batik ya, dari kain batik dari berbagai teknik ya, bisa batik tulis, stempel, kemudian batik printing. Kalau yang akan saya sosialisasikan yang kali ini adalah batik printing dengan nama produk kain batik Pusgrafin series gitu ya. Kemudian akun di FB dan IG tetap nama saya Dayu Sriharti. Kemudian di TikToknya untuk mana tahu nanti saya promosikan karena ini dalam tahap progres haki ya, jadi memang belum saya launching. Nah itu akun-akun medsos saya itu, kemudian alamat saya di Depok, Jawa Barat. Nomor handphone saya 081292187612. Konsep dari batik Pusgrafin yang saya pengen sosialisasikan atau saya launching tahun 2024 ini bermula dari saya akan bekerja di sebuah institusi pemerintah di Pusat Grafika Indonesia pada tahun 2002, kemudian Pusat Grafika Indonesia yang berdiri pada tahun 1969 itu direvitalisasi menjadi Politeknik Negeri Media Kreatif pada tahun 2008. Nah, kami yang sebagai pihak pengajar ya, bagian dari SDM biasanya melakukan penelitian. Nah, dari latar belakang Pusat Grafika Indonesia yang salah satu tugas dan fungsinya adalah memberikan pembelajaran non formal kepada masyarakat di seluruh Indonesia, maka pada saat itu Pusat Grafika Indonesia memberikan sebuah program yaitu pelatihan dan pendidikan atau diklat tentang grafika di seluruh Indonesia. Jadi pesertanya itu dari Sabang sampai Merauke. Kemudian dari latar belakang tersebut, maka saya memberikan konsep dari karya saya itu nama batik Pusgrafin, batik Pusat Grafika Indonesia, dengan tujuan dan dengan maksud dan tujuan untuk mememorize, mengingatkan kembali kepada seluruh user yang dulu pernah belajar diklat tentang kegrafikaan, ada perwajahan, ada susun huruf, penerbitan, ada teknik cetak, offset dan sebagainya, supaya mengingat kembali meskipun Pusat Grafika Indonesia sudah direvitalisasi menjadi politeknik. Nah, pada kali ini tentang pembuatan kain batik Pusgrafin series ini saya baru mau launching dengan 3 jenis kain, yaitu Sakila dengan 5 desain dengan harga per piecesnya 300.000 dan Dopi Anesa sebanyak 10 desain dengan harga 350.000 dan yang Armani Silk sebanyak 5 desain dengan harga jual 300.000 ya. Kemudian kenapa produk saya mungkin
mungkin agak mahal atau gimana, tetapi saya berpikir bahwa yang mahal itu adalah konsep dan desainnya. Karena kalau beli kain kosongan aja, misalnya beli kain batik, kenapa mahal? Kalau batik, kalau kain morinya aja mungkin murah gitu. Tapi kalau udah menjadi kain batik itu menjadi karya seni akan menjadi mahal harganya. Ya sesuai dengan jenis kain yang digunakan. Ini mohon maaf saya tampilkan, ini adalah saya masih pameran lukisan sampai saat ini di Menara Imperium. Silakan yang mau nonton, yang masih berada di sekitar Jakarta Selatan, pada tanggal 10 kemarin ada diskusi kebudayaan dengan Bapak Fadlison dan semua seniman yang ikut pameran. Saya lanjutkan, ini adalah karya-karya desain saya yang saya terapkan dalam kain ya, kain batik yang berukuran 200 kali 150. Ini hasil-hasil yang sudah dicetak menjadi kain dari desain-desain saya ini. Ini adalah untuk yang tahun ini sebanyak 23 desain dan diaplikasikan ke dalam berbagai jenis kain, 3 tadi, tetapi tidak di print hanya 1 atau di printing ya, karena ini printing tekstil, jadi ini batik Pusat Grafika Indonesia dengan teknik printing tekstil, belum yang lain-lain. Nanti suatu saat akan ada kesempatan rezeki, nanti saya bisa ke batik tulis, batik cap, dan sebagainya. Ini motif-motif yang saya buat seperti ini kira-kira dari motif ini. Kemudian ini motifnya saya beri nama terutama yang mendekati ke mesin-mesin grafika, alat-alat, misalnya alat-alat untuk di tempat pengujian bahan dan tinta, misalnya alat untuk mengukur kelembapan udara dan sebagainya. Karena kertas itu yang digunakan dalam percetakan, kertas itu harus sesuai standar ISO. Dan Pusat Grafika Indonesia pada masa itu memberikan latihan bagaimana supaya kertas itu bisa sesuai dengan standar ISO dari Amerika yang diberikan yang nanti bisa akan disosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kertas di seluruh Indonesia. Dari latar belakang ini, maka saya menciptakan ada yang dengan typo, tulisan Pusat Grafika Indonesia. Kemudian ini juga batik Pusgrafin seperti itu saya bikin desainnya. Memang belum saya buat gimmick yang lain ya, misalnya dibuat merchandise apa, misalnya mukena, dibuat jilbab gitu. Ada yang, karena desain ini ada yang persegi dan ada yang kotak, ada yang square. Seperti ini Bapak dan Ibu, dan ini masih utuh kain, maksud saya belum saya jadikan apa-apa. Jadi kain yang, dan semuanya dari 23 motif ini masih dalam proses HKI ya, dalam proses untuk mendapatkan HQ. Jadi desain-desain dan karya ini nanti akan dipatenkan. Ada, terutama kalau kain itu kan paling dekat kita bisa membuat shawl, kita pakai buat selendang, kita pakai buat penutup kepala ya, terutama kerudung dan sebagainya untuk acara yang formal maupun non formal. Nah, dari desain-desain inilah saya berharap nanti akan tahun depan saya akan membuat desain lagi sebanyak-banyaknya dan entah di printing, pakai printing tekstil
atau mungkin menggunakan batik cap seperti itu. Nah, ini adalah desain yang saya maksud, yang banyak motif-motif dari mesin-mesin ya. Misalnya ini ada mesin grafika, ini mesin cetak 4 warna, ini mesin cetak 2 warna dan sebagainya. Mungkin masih agak awam ya, karena batik saya batik pusgrafin gitu, jadi motifnya itu tentang mesin-mesin. Dan ini saya mengambil motif seperti ini, misalnya ini gear, itu bagian yang terpenting dari mesin itu kan gear ya, dan ini saya membuat motifnya motif gear gitu. Jadi banyakan tadi juga misalnya ini juga ini gear, ini saya buat motifnya itu motif gear gitu. Jadi bagian yang vital dari mesin itu kan adalah gear ya kan. Jadi saya membuat motifnya seperti itu. Kemudian ini karena kami wilayahnya itu masuk ke Jakarta Selatan dan dekat dengan Setu Babakan, maka saya memberikan sentuhan lokal konten ya, yaitu ondel-ondel, kepala ondel-ondel seperti itu. Jadi ini adalah beberapa desain saya, terutama yang 20 desain ya, itu. Bu, ini batiknya itu Ibu cetak sendiri? Enggak Pak, ini printing. Jadi saya ke tempat, kan sekarang banyak ya Pak, Sublime Printing itu ya Pak. Jadi nyetak kain dan dengan desainnya kita bikin sendiri gitu. Nah, tapi dari konsep latar belakang Pusat Grafika Indonesia tadi, saya membuat membuat nama produknya Batik Pusgrafin Series. Tapi ini masih di printing Pak, jadi dipakai mesin, belum. Memang motifnya motif saya tujukan membuat motif batik gitu, tetapi memang belum pakai canting, belum batik tangan, batik tulis gitu. Jadi nanti saya berniat, karena saya ngajar, saya sudah menggunakan teknik yang cukil. Cukil itu saya terapkan di semester 1 dan semester 3. Jadi cukil kayu tapi motifnya motif yang berhubungan dengan grafika dan mesin-mesin cetak gitu. Jadi asik banget sih kalau nyukil. Kemudian kalau nyukil itu kan nanti di roll pakai tinta, kemudian dicapkan di kain begitu Pak Joni. Kemudian dan teman-teman itu teknik yang berhubungan dengan grafika juga. Jadi saya memakai salah satu teknik sederhana dari grafika itu yaitu linocut atau cukil kayu. Dan motifnya itu yang substansi motifnya, memang teknik juga penting, tapi substansi yaitu motifnya itu motif batik grafika gitu, batik pusgrafin. Dan ini sudah saya untuk penamaan batik pusgrafin ini sendiri, saya sudah mendapatkan sertifikat surat pencatatan hak dari Kemenkumham gitu. Jadi sudah ada hak lisensi saya menggunakan ini, karena ini adalah kelanjutan dari disertasi saya yang tentang transformasi Pusat Grafika Indonesia dalam pembaruan media pendidikan di Indonesia 1969 sampai 2008, begitu Pak Joni kira-kira. Hebat nih Ibu Dayu nih. Iya, dan saya yaitu Pak, saya memberanikan diri supaya ini bagian dari sejarah saya juga. Saya membuat motif batik pusgrafin ini supaya masyarakat nanti juga ke depannya bisa berkembang juga, karena waktu pameran lukisan juga memang batik pusgrafin temanya, tetapi saya membuat tentang keragaman Nusantara gitu. Jadi nanti bisa berkembang batik pusgrafin itu nggak hanya sekedar mesin-mesin, tapi sesuai dengan tema gitu. Dan yang di belakang saya ini juga lukisan yang nanti akan dipamerkan pada bulan Februari tentang ketahanan pangan. Di situ saya menggambar hygrometer, itu yang seperti salib, itu adalah alat mengukur kelembapan kertas gitu. Dan saya
tentang tema ketahanan pangan itu karena kelembapan udara itu juga diperlukan dalam ketahanan pangan. Seperti itu kira-kira saya sambung-sambungkan. Oke Bu. Iya, baik Pak. Ini terima kasih sudah berkenan mendengarkan dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan stop screen Bu. Tolong. Oh iya. Hentikan. Iya, terima kasih Pak. Oke Bu Dayu, luar biasa informasinya terkait dengan produk desain batik grafitinya ya, apa namanya itu. Iya Pak. Oke. Teman-teman yang belum dipanggil ini Pak Afrizal ada di sini. Askari Ajis ada yang bergabung di sini dari Makassar. Ibu Purwanti Puji Lestari dari Tangerang. Ibu Yunawangsi Pangestu dari Serang. Base Boy. Oke, sepertinya teman-teman kita ada aktivitas lain sehingga tidak bisa bergabung di tengah-tengah kita. Ada yang ingin sampaikan lagi, ibu-ibu yang tadi presentasi tadi sebelum kita mengakhiri. Jadi yang peserta yang tadi yang tampil, mohon bisa di-share flyernya atau informasi tentang produknya itu dalam bentuk desain Canva ya, atau foto yang tidak banyak lembarannya, paling banyak 3 gitu ya. Dengan menginfokan juga link media sosialnya, sehingga mereka teman-teman yang di grup WA bisa membaca apa nama produknya, apa benefitnya, apa spesifikasi produknya, kemudian siapa yang jual gitu. Siapa yang jual itu ada di media sosial, sehingga untuk menjelaskan bahwa pemiliknya itu penjualnya adalah benar, ada orangnya gitu. Dan saya sudah melakukan verifikasi dari wajahnya tadi tampil, maka saya beranikan diri bahwa produk itu bisa saya share di grup WA. Silakan share, nanti itu free, nggak bayar. Karena memang banyak para member juga ada bergabung di grup WA, mudah-mudahan ada kecantol nih para pembelinya di sana. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar yang sudah mempresentasikan produknya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali, dan ini merupakan webinar terakhir kita di tahun 2024. Kita sudah hadir lebih dari 142 kali untuk webinar Postpreneur di Pos Indonesia. Oke, terima kasih banyak atas kehadiran semua. Pak Riki masih bergabung? Izin minta nomor. Oke. Oke, teman-teman, sudah waktunya kita untuk pamit. Kami mohon maaf atas segala kegiatan kami selama tahun ini. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Bagi yang ingin berkomunikasi dengan kami, silakan japri lewat WA maupun Telegram, apa menjadi kebutuhannya, apa menjadi problemnya, sehingga kita bisa diskusikan kembali. Terima kasih banyak semuanya atas kehadirannya dan paparannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joni, terima kasih semuanya. Terima kasih.